Kalau kelahiran tuh saya lahir di Makassar, cuman kalau dari nenek ya, saya juga tahu persis tinggal di Timika tuh sejak kapan, tapi kalau nenek bilang tuh dari umur 3 bulan, dari 3 bulan tuh terbang ke Timika, terus tinggal sampai lulus SMA, 2008, iya betul. 2007 tuh saya masih baru naik kelas 2 ikut Indonesian Idol tuh. Nah itu tuh di area itu, iyo. Lolos. Tapi kok dulu sekolah Yapis? Saya Yapis. Saya waktu SMP tuh tinggal baku pukul dengan anak Yapis tuh. Bah, kakek juga. Woi, satu Timika, satu Fakfak. Nanti orang bayangan kabur lagi. Ya smart, gue lihat. Weh, Kafu rambut begini. Ronaldinho. Bukan Ronaldinho. Siapa ini? Lionel Messi. Tidak, abang kayak ini, Rene Higuita. Sumpah kiper Kolombia. Oh iya. Coba lepas. Scorpion kick. Iyo. Wih, Rene Higuita betul. Masa sih? Coba abang Scorpion kick. Scorpion kick. Sumpah Rene Higuita ini. Lionel Messi lah. Saya kemarin pas bercermin saya habis keramas. Terus saya bercermin saya macam Lionel Messi. Stuck on you kayaknya. Stuck on you. Hello. Hello. Ini Lionel Ricky sih, Ricky. Siapa? Wih, Lionel datang kapan? Stuck on you. Weh, I've got this feeling down deep in my soul. ini baru Lionel. Sabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar dulu. Apa di belakang? Hah? Apa di belakang tuh? Bonok ini sagu. Sabar, isinya apa? Hah? Isinya Sagu. Oh, sagu. Dari pasar Kuamkilama. Saya kira minyak. Minyak bagaimana? Kira. Minyak kok mau hidup berapa lama nih botol sekecil ini? Bodoh Brother. Weh. Ini kita kedatangan anti anak Timika. Anti sekali nih. Anti. Di sana bawa sagu nih tuh. Lumayan tuh. Kamu buat bakar-bakar sini tuh. Wih, sagu betulan. Sagu. Sagu betulan. Makan. Oh iya, betul. Lionel Richie tidak suka sagu. Ini kalau keras begini dia bukan bilang embal tuh. Bukan embal yang pakai kacang. Embal juga ada yang begini, yang Mana, coba? kok colo di kopi begitu. Embal love tuh? Iya, Bukan, ini bukan, lempeng. Ini kayak Lempeng. begini tapi kotak. Ini kok gue yang bawa gue yang bingung ya? ini pokoknya kado Tapi kamera. Noketnya bagus sih. Noketnya bagus, kan? Tinggal ya. Tinggal. Tinggal di sini ya. Saya mau pulang. Weh, terlalu kita. Ayo apa? Deva Mahendra. Yes. Gila. Terbaik. Gila. Ini adalah salah seorang bintang tamu yang kita sangat nantikan. Betul. Iya kan? Kita Iya. bicara dari berbulan-bulan yang lalu. Kapan kita bisa bawa Percuma Deva Mahendra? menanti tapi terundang tuh bagaimana? Sudah undang juga. Oh iya. Karena kita masyarakat di sini itu tuh masih kayak masa sih Deva Mahendra anak Timika, Anak Timika. orang Papua. Wih, Kita datangkan. supaya kamu lihat. Supaya 3 kalian orang timur ganteng-ganteng kan. Supaya kamu tahu kami pun ganteng-ganteng nih. Kita baru hari ini terasa ganteng. Karena cahaya dari sini menyorot. Baru hari ini kita merasa ganteng. Semoga di episode ini orang melihat kayak ternyata kalau diperhatikan antim ini ganteng-ganteng kan. Karena lo perhatikan ke tengah tapi bias ke kiri kanan. Bias ke kiri kanan. Ada samar lah. Iya. Masih banyak yang bertanya, Bang. Soal Timika nih. Iya. Iya, jadi memang kalau kelahiran tuh saya lahir di Makassar. Cuman kalau dari nenek ya, saya juga tahu persis tinggal di Timika tuh sejak kapan. Tapi kalau nenek bilang tuh dari umur 3 bulan, dari 3 bulan tuh terbang ke Timika, terus tinggal sampai lulus SMA. Berarti Ale ini SD, STK dulu kan tidak? TK di Timika. TK apa? Makarti namanya. Saya kira TKBM. TK apa? Woi. TK Makarti. TK Makarti, iya, Timika. saya masih ingat. SD? SD Impres Timika 2. SD Impres Timika 2. Anak-anak Impres. Tidak, rumah dekat Impres. Tapi saya tidak mau sekolah. Bagaimana? Sutos lagi. Impres.
SD TK Impres. SD Impres, Timika 2. Impres, Timika 2. Cuma SD kelas berapa ya? Kelas 4 sampai mulai kelas 6 tuh saya di Makassar. Oh, pindah. Baku Pindah di pukul Makassar. pasti. Hah? Baku pukul. Baru hari pertama tuh 7 orang langsung pukul saya. Bukan. Hari pertama. Hari pertama, karena begini, maksudnya saya pas masuk di kelas tuh, Tidak sabar nih. Kau dipukul di mana? Di Makassar apa di Papua? Makassar. Di Makassar dong pukul kau. Dong pukul saya 7 orang di kantin. Gara-gara saya bilang gini, Don tanya tuh, kok anak mana? Aslinya mana? Makassar, tapi saya logat beda. Oh, Jadi dong pikir saya tuh kayak apa ya? Kayak ngejek begitu. Logatnya beda, ayo. Makassar, kenapa jadi? Iyalah, Ayo. dipukul lah. Sebenarnya bukan karena Masalahnya hujannya bokar-bokar nih. Wah, mereka nggak percaya dong. Oh, gitu. Dipikir gua ngejek, dikeroyok 7 orang. di Makassar ini. Di Don tes sekolah Makassar, langsung. iya. Tapi kau menang. Nah, istilahnya tuh kalau di sekolah tuh, dulu kan saya sekolah di sama pindah ke Makassar tuh. Padahal sekolah saya bingung nih orang tua nih ya. Sekolah kan ada Impres, negeri, don jadi satu begitu. Kalau yang negeri tuh memanjang, Impres tuh tingkat. Saya dimasukin di yang Impres lagi. Impres lagi. Jadi masukin di Impres lagi. Terus di sekolah Mungkin itu orang tua pikir, mama ini Impres nih. iyo. Impres nih boleh nih. Impres keren dia tuh. Masuk di situ. Nah, kalau di sekolah tuh dong ada istilah kalau lu paling jagoan tuh rewa. Oh. Rewa 1, rewa 2. Oke. Hanya butuh 3 bulan buat saya jadi rewa 1 di situ. Itu melawan 7 orang mereka saya pukul-pukul. Waktu dia kereko itu, Setelah bisa melawan lah 7 orang. 7 orang. 7, bos. 7 tapi kau orang. dua satu-satu dulu nih. Iyo, saya cari Cicil. satu-satu. Iyo, ada yang saya pukul di depan penjual mainan, ada yang saya pukul di tangga, pokoknya satu-satu Ini sampai. soalnya didikan Timika juga jadi. Itu Sabar sudah. dulu. Kalau keroyok oke lah. Tapi sebenarnya nih, saya justru mulai belajar galak di sekolah tuh sejak saya pindah ke Makassar itu. Waktu Timika kau tidak? Tidak ada kacau-kacau, tidak ada. Maksudnya ada anak-anak sekolah saja. Sekolah saya baik-baik saja. Tidak pernah ada yang berkelahi. Main ya, teman paling baku pukul. Insiden-insiden lah. Iya toh. Gara-gara main, bukan gara-gara nakal. main. Tapi memang Tom bergaulnya tuh bukan begitu gitu. Nah, sementara waktu saya sekolah di Makassar tuh, Kau mengenal istilah rewa ini? begitu ada istilah rewa, terus sudah punya teman banyak. Tom tuh hobi ke sekolah lain, cari gara-gara. Oh, SD cari nih? masalah. Iyo. SD, kawan-kawan. SD. SD. Udah gitu karena saya rewa 1, saya suruh baju paling depan terus. Berdiri saja Wajib. gitu sambil pegang kambing-kambing tuh apa tuh gorengan Makassar tuh. Iya, kambing-kambing. Iya. Jadi nama kambing-kambing. Kambing-kambing. Kayak tepung, tapi Tapi digoreng-goreng isinya udah. biji-biji. Oh. Iya, kayak tepung Saya di, bingung juga yo kambingnya di mana. di tepung digoreng biji-biji gitu kan? Kayak otak-otak. Ya kayak otak-otak. Iya, tapi Tengahnya itu dia taruh bukan udang. otak, iya. Iya. Terus pakai apa? Pakai saus yang agak cair dari botol-botol plastik begitu. Bumbu kuning. Bumbu kuning. Iya. Itu sudah. Oh, iya. Bumbu kuning. Lanjut. Saya bikin minum dulu, toh. Itu yang kau bakal live justru lebih banyak di Makassar. Di Makassar. Saya pulang balik lagi ke Papua tuh, ke Timika, Masuk SMP. kelas 6. Oh, jadi hanya Iyo. 4-5 itulah. Macet pusing tuh, tinggal tahu deh anak kalau terhadap pukul orang, terhadap pukul orang. Kasih saya kopi buat. Tidak, air salah. Kita Jadi minum. akhirnya Akhirnya Timika. balik Timika, balik sekolah ke Impres Timika 2 itu. Impres lagi. Kelas 6 sampai lulus SMP. Impres. SMP? SMP negeri 4. Iya, SMP negeri 4. Timika. Impres itu anak-anak yang kalau lagi pemilu udah libur. Karena tunggu instruksi presiden tuh. Sekolah masuk ke tidak. Kan namanya sekolah instruksi presiden. Iya. Sudah tunggu. Kalau saya juga sekolah di sana itu, saya SD 1 Bone-Bone, ada SD 2 Bone-Bone. Kalau saya tidak salah yang SD 2 Bone-Bone ini SD Impres. Impres. Instruksi presiden itu ya. Iya. Tapi saya ingat dulu waktu saya kecil tuh sering sekali dapat sarapan bubur kacang hijau. Wah, saya juga masih dapat. Iya, masih dapat ya. Saya Jadi habis tapi Sebenarnya dapat. MBG ini sebenarnya sudah dari dulu juga ada Dikit lah. orang, dikit orang tapi. Oh, Di kau dulu Papua. sekolah Yapis? Saya Yapis. Saya waktu SMP tuh tinggal baku pukul dengan anak Yapis tuh. Bah, kakek juga. Woi, satu Timika, satu Fakfak. Nanti orang bayangan kabur lagi. Fakfak zaman itu tahun berapa? Itu masih Timika zaman itu masih Fakfak. Iya. Zaman tahun berapa? Zaman saya SD tuh 2000. Oh, 2000 tidak sih. 2000 tidak ya? 2000 tidak. Dia 96 kalau tidak salah dia pisah. Pisah toh? Iya.
Berarti kok masih SD tuh masih rasa Fak-Fak sebagai ibu kota. Iya, karena saya familiar dengan kata-kata fak-fak tuh karena di Oh, apa kayaknya surat-suratan sapu, menyurat masih Fak-Fak. masih Fak-Fak. Kecamatan Timika, Kabupaten Fakfak. Kabupaten fak-fak, betul. Gitu. Itu kan anak kota, dong kampung. Dulu. Dong kan anak camat. Kalau kamu Itu bupati? Bupati. Itu dulu. Sekarang sih jauh ya. Sumpah, Timika maju sekali. Timika maju sekali. Lumayan. Sudah saatnya nih kasih orang-orang ini. Dulu boleh. Iya. Lumayan. Iya, kita jaga-jaga sampai dorang emas banyak, sampai dong pabrik banyak dong guys tinggal gitu. Kita tetap melarang. Baru SD, SMP, Timika. SMP Timika, SMA Timika juga. SMA berapa? SMA 1. Timika. SMA 1 Timika. Berarti ini memang kok roots ini Timika asli. Timika. full. Timika. Tapi 2 tahun yang tadi di Makassar itu abang rasa feel-nya jadi maksudnya ketika pulang lagi ke Timika tuh happy? Atau kayak Happy. justru rindu? Justru sebenarnya waktu awal inisiatif pulang tuh itu datang dari saya sendiri. Karena saya bilang sama orang tua karena posisi waktu itu pas di Makassar itu saya tinggal dengan mace-pace tuh. Karena dari kecil ini tinggal dengan tete dan nenek. Di Timika ini? Di Timika, gitu. Jadi sampai saya lulus SMA, pas saya minta pulang lagi pas SD itu, udah sampai lulus SMA itu dan tete dan nenek. Oh, berarti kok justru tidak terlalu tinggal dengan keluarga inti? Tidak terlalu tinggal dengan mama dan bapak, tidak terlalu tinggal. Mama dan bapak di Makassar? Di Makassar tadinya, tapi sekarang masih ada di Papua, di Timika juga. Sudah pindah semua ke Sudah Timika? iya. Semua sudah rewa 1 jadi semua pindah. Tapi itu sudah tercapai, rewa satu. Sudah tidak ada lagi tantangan di sini. Kita balik, kita rewa 1. Kita ini orang Timika. Dia berapa bersaudara? 3 bersaudara. Oke. Kakak perempuan, adik perempuan. Jadi saya di tengah. Bentar, yang 2 ini di Timika juga atau di Makassar? Kalau adik perempuan, dia di Timika juga. Kalau kakak sekarang Makassar. Kakak di Makassar. Adik tuh dia baru nyusul tuh ke Timika tuh waktu apa ya? SMP kah? SMA tuh. Oh, berarti sekolah juga di Akhirnya Timika? sekolah di sana. Karena ikut Mace toh. Iya, Mace pindah, diikut Mace, terus sekolah di sana juga sampai lulus. Sampai akhirnya sekarang berkeluarga di sana juga. Kalau sekarang misalnya mudik-mudik lah pengen kumpul keluarga, lebih happy balik kemana? Makassar kah Timika? Timika lah. Timika ya? Timika lebih rumah lah. Oh, Sampai lulus SMA di sana, jadi ya Timika lebih rumah. Kau ini Makassar atau Bugis? Dua-duanya. Oh, campuran. Iya, tapi orang tuh lebih berat ke Bugis karena dari sisi Mace tuh. Dari sisi Mace, terus juga tete nenek asli Bugis. Bugis. Oh, berarti rootsnya lebih banyak Bugisnya. Bugis. Bone. Tete, oh Bone. Bone, tapi tong ada rumah di Bone, di Maros. Sekolah di Makassar yang apa di daerah kota tuh ada di Talo. Bone dan Buton itu sohib. Kalau secara sejarah kesultanan dulu-dulu. Tete pun nama saya masih Halaking. Iya. Kalau saya punya kakek yang atas-atas itu memang itu cari dia punya arti nama kayaknya masih sulit. Sudah Sumpah, sulit. saya juga bingung. Halaking itu punya arti apa coba? Tapi kalau dari nenek cerita, Toran tuh masih kalau dari keluarga Bugis ini masih turunan dari Rutsa Rupalaka. Oh. Itu. Makanya itu turunannya namanya aneh-aneh itu. Iya. Aneh-aneh. Berarti tong sohib parah. Arung Palaka kan dia punya tempat kedamaian tuh di Buton sana. Di Buton ya, toh. Iya. Dia punya tempat kedamaian tuh tempatnya kalau ada masalah. Lari ke sana. Healing di Buton dulu. Ya, Healing di Buton dulu. Arung Palaka santai dulu. Balik baru perang lagi. Iya, dulu. Ke Sulawesi dia kan perang sampai Jakarta sampai ke Sumatera Barat. Wah, terlalu hektik kalau mau healing ke Buton. Makanya teman-teman kalau mau healing ke Buton, healing enak. Terlalu promosi pariwisata. Promosi pariwisata. Timika Fakfak juga bagus Ini ya. dari zaman kerajaan. Zaman Dari zaman kerajaan. kerajaan. Setelah saya memahami, wah dari zaman kerajaan. Oh, oke. Raja sekelas Arung Palaka saja kalau sudah pusing-pusing healing ke Buton. Bilin ke Buton. Karena kalau kayak sudah ada bulldozer. Wah, bahaya. Iya, oke butur saya, ke butur. Wah, tapi sedikit lagi. Kadang-kadang kita nih
pulang kampung lihat kita punya pulau indah-indah. Iya. Terus kita berpikir ada sumber daya alam apa di sini, tapi kadang-kadang kita mudah-mudahan tidak usah ada sumber daya alam. Jadi sudah kita santai aja lah. Berarti berarti ketika sekarang misal pas SMA habis itu kan keluar kan? Iya, keluar. Keluar abis itu masih sering pulang. Teman-teman dulu gitu-gitu masih ada. Kalau sekarang mungkin akan kembali dirutinkan karena dulu tuh saya sempat pulang tuh cuma 2 tahun sekali, 3 tahun sekali karena flight tuh sempat ada momennya di mana flight ke Timika cuma ada 1. Betul. Kapal juga cuma 1. Saya ingat Tata Melau, cuma Tata Melau, cuma 1. terbaik. Cuma 1. Itu dia harus Iya. putar dari Merauke lagi turun ke Tata Melau. Sabar dulu, Tata Melau dia sampai ke Timika. Sampai. Timika ini bukan gunung kah? Lah, ada pelabuhan lah. Tahu ada pelabuhan. Timika besar begitu. Iya bisa. Tidak, sabar dulu. Dia sampai ke pinggir pantai. Iya. Bukan rute sungai atau apa, bukan? Tidak kan pantai sebawa-bawa sini. Ini dari Terfakfak kayak mana pantai sini Timika dong. Oh, Timika ini ada depo pantai. Ada pantai. Saya tidak tahu kalau Timika ada ada pantai. Tapi kau jangan bayangkan pantai yang pasir putih tidak. Tapi untuk pelabuhan besar bisa. Tata Melau itu lumayan besar. Dulu bisa masih sandar. parkir di depan ya? Parkir Karena depan. masuk susah. dangkal kan? Iya. Sekarang sudah bisa langsung. Sabar dulu, dari bandara apa namanya? Moses Kiliangin. Moses Kilangin. Kilangin. Moses Kilangin itu ke pelabuhan itu berapa lama? Saya kan putar-putar kota Kalau Timika. dari bandara ke pelabuhan tuh jauh, lumayan jauh. Dia pelabuhan tuh, seingat saya, tertahu kalau sekarang ada yang baru, namanya Mapurujaya. Mapurujaya itu lumayan jauh sekali. Nah kalau 3 jam 4 jam gitu tidak? tapi emang itu dari kayak apa ya? Kayak dataran kalau bandara itu dia di dataran rendahnya, cuman masih lebih aksesnya lebih dekat justru ke gunung. Oh, pas lembah ya? Pas lembah, betul. Karena saya waktu di Kalau itu kan pantai sekali tuh. karena saya rasa waktu saya ke Timika macam tidak ada tanda-tanda pelabuhan, makanya saya Karena kaget. jauh, itu. jauh hari. Kapal andalan itu sudah Tata Melau itu. Iya, Tata Jauh, Melau. jauh Dia sekali. masuk Buton juga tuh bau-bau. Iya. Masuk bau-bau tuh dulu. Tidak tahu sekarang ya, kalau dulu Tata Melau masuk bau-bau. Iya, Tata Terus Melau mah anak-anak legend. pel nih ya. Legend Anak-anak itu, pel nih. legend. Legend sekali. Legend. Dia kan agak lebih kecil daripada Rinjani, Tidar tau? Dia lebih kecil. Dia lebih kecil. Dia lebih Iya. kecil. Iya. Lebih kecil Nah, karena sekarang flight sudah lancar sekali, akan lebih sering pulang. Akan dirutinkan. Insya Allah dirutinkan. Karena saat terakhir pulang Timika tuh kapan ya? 3 tahun lalu kapan? 3 tahun. lalu ya? 3 tahun pulang. Tapi kan pas merit kemarin kan suka ketemu keluarga lah gitu. Jadi ya lumayan lah. Kalau menurut orang, kawan-kawan sana masih Banyak, lumayan banyak. Tapi saya lebih banyak berteman dengan anak-anak pantai dorang, suku-suku Komoro. Oh, Karena kakek dulu kan, kakek sempat ada kerjaan dulu kan, itu yang bikin dia tinggal di Papua, terus ajak keluarga tinggal di sana. Terus sempat jadi kontraktor, bangun sekolah buat anak-anak Komoro dorang. Dia lebih banyak, inilah, masyarakat langsung. pekerjaan sosialnya tuh kebanyakan ke arah-arah pantai. Oh. Jadi emang dari dulu orang tuh dekat dengan suku-suku pantai, Komoro. Nah, dulu tuh ada momen sampai kepala suku itu suruh tete ganti sap waktu kelahiran pakai dompu marga. Mitapo. Mitapo, salah satu suku Komoro di Hampir sana. kok dikasih nama Deva Mitapu. Deva Mitapo. Tapi keren loh. Keren. Iya, cocok deh Mitambayong. Oh, itu cikal bakal. Ini cikal bakal pernikahan ini. Ternyata sudah suku Komoro sudah prediksi dulu. Timika. Oh iya, Timika. Jodoh memang tak kemana kawan? Berarti saya jauh-jauh. Timinda. Kok tim Bentar, ini Timika ini dari satu kota. Timinda apa? tidak ada. Tidak ada. Ini Pondok Nafa, Indah. kok tim Nafa? Tim Pondok Nafa. Indah Oh iya, ada. saya Pondok Indah. Pondok Indah ada, Pondok iya. Indah. Kalau kok Nafa Urban. Itu Tama Urba, itu artis. Iya. Ya, berarti dekat sekali dong dengan anak-anak di Timika ya. Dekat sekali. Ya, tapi yang saya ingat saya yang sampai SMP terutama ya, SMP tuh saya masih banyak teman-teman anak-anak asli lah. Pas di SMA 1 itu ada beberapa, tapi lebih banyak itu dorang dari luar, anak-anak Biak, Jayapura gitu. Tapi sebelum kita lanjut, tadi saya jadi kepikiran, ternyata bagus juga kalau Tom bikin begitu ya. Maksudnya kalau kau tim Mika, saya Pondok Indah. Kalau kau ini, nafasku.
agak Iya itu kan Agak nafa aneh. adalah kehidupanmu, nafasku. Bentar, nafa itu saya sudah singkatan, apalagi nafa singkatan lagi di dalam bagaimana? Singkatan. Ini aneh sekali dong. Tapi berarti kau ini kehidupan sangat-sangat kental dengan Indonesia Timur. Bahkan kau pilih Kental Maitua sekali. juga. Maitua juga. Iya, karena Maluku. memang kayaknya memang tidak kemana-mana ya. Kan Mika tuh Ambon, Manado toh. Iya, Manado. Dari dulu memang saya dari zaman pertama kali pacaran pun kayaknya nih itu juga Manado, Ambon. Jadi memang Soalnya di situ. setelah bisa Cocoknya lepas di situ. kapan, iya. Cocoknya di situ. Setelah bisa lepas, dulu di Manado toh. Iya. Memang sudah takdir. Tambayong ini marga apa? Marga Manado kan marga Ambon? Manado. Manado. Oh, Manado. Tambayong marga. Mika tuh kalau Ambonnya Maleholo. Oh, Oh, Om Harvey dorang. Om Harvey tuh. dia po om kandung tuh itu Iya, tuh. betul. Oh, iya. Om kandung. Dia po om kandung kan. Berapa kali ketemu ke... Abang dari almarhum nyokapnya Mika. Oh. Om Harvey. Berarti dari mamanya berarti ya. Ambonnya tuh dari mama berarti. Dari mama. Wih, memang campuran satu Indonesia Timur semua disikat. Iya. Campur-campur. Tapi kalau yang Bugisnya, Anda tidak pernah jelajah ke daerah sana? Bone. Saya ingat terakhir kalau Maros sering. Toh, Iya kan bandara kita turun sudah Maros ya. Iya. Jangan kan ke Maros, ke Papua kau injak Maros dulu. Papua injak Maros dulu. Eranya sebelum ada bandara di Maros tuh, dulu waktu masih kecil kalau pulang kampung, kalau dulu kan kecil selain yang sekolah itu kan menetap. Kalau cuman libur sekolah dibawa ke kampung tuh dulu sering. Pulang ke Maros, terus daerah apa tuh, dong bilang di Maros tuh ada daerahnya Camba. Itu tuh ada tanah, ada rumah, terus kan kuburan-kuburan tetua gitu, sampai naik-naik gunung tuh waktu masih kecil, ingat tuh. Kalau setidaknya kalau sebelum ke Bone, kau healing ke Buton dulu. Ya Allahu Akbar. Tetap promosi pariwisata Bajingan. Yang benar itu, Bajingan. saya pulang kampung dulu baru ke Buton tuh, kasih habis begitu. Iya betul. Iya, sih. iyalah. Betul sih. Betul. Terus Dari menjadi- Buton baru Timika. Nah, dari Buton. Dari pelabuhan. Bau-bau. Makassar. Makassar, iyo. Pakai tata melau langsung ke nikah. Langsung kata di Makassar. Kan Tata Melau tuh masih ada ya? Masih masuk. Iya, besok Kayaknya lagi. kapal nih yang pensiun, saya ingat saya ya, itu Kerinci sama Rinjani. Rinjani sudah stop. Kayaknya yang pensiun. Iya, tapi Karena Tidar saja, Tidar tuh lama juga itu masih, masih ada. ada. Iya, Masih iya. ada. Tidar. Ya, tapi Tata Melau itu legend untuk daerah Merauke. Legend. Saya dulu waktu kecil sering naik Tata Melau soalnya. Terus makan dari piring besi itu. Piring besi. Iya. Sampai Iya. sekarang. Kayak Sampai penjara ya? sekarang. Iya. Kayak penjara. Iya kan penjara juga dikasih Iya, piring benar, besi. Kau anak-anak dek berapa? Hah? Saya anak-anak dek 7. Kenapa harus pilih dek? Favorit tuh. Maksudnya terlalu ini. Favorit. Saya terpaham. Dek 7 ini yang paling atas, bagian luar. Yang view-nya bagus itu. Tidak, paling yang atas itu semua mau dalam mau luar tetap di dek 7 kan tingkat. Iya sih. Itu kita tidak ada. Kita Papua tidak ada pilih-pilih dek ya. Tidak ada. Jadi Tidak saya ada. mau di mana saja. Iya. Kalau kami pas mau pulang itu sudah patok dek. Kita di dek 5 apa dek 7 nih? Dek 7 aja gitu. Bentar bang, dek 7 itu kamar mualim, kamar kapten. Tidak, di atasnya lagi yang mualim kapten. Dek 7 Weh, di itu bawah. terobong asap. Di atas dek 7 terobong asap ya. Yang Tidak, dek 7 asap ini itu. bukan kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan Peli sudah dirapikan, jadi semua harus tidur di tempatnya masing-masing. Kalau zaman dulu kan waktu tahun-tahun yang kita zaman-zaman apa? Oh ini abang Masuk. dong alas-alas. Oh Yes. bukan tempat tidur. Jadi kita tidak cari dek yang di bawah. Kita carinya itu yang memang di atas dek 7 langsung Kami di Papua ikut aturan ya dari dulu Iya, ya. ton Dari sedapatnya dulu aja. Sedapat. paling tertib. Paling tertib. Oh, pantas. Saya akui kamu memang kamu sudah paling tertib. Pantas, saya ingat Mamat. Kakak-kakak yang paling tertib. Itu sesuai aturan ada Sesuai kasus-kasus. aturan. Ya, kalau sekarang semua sudah sesuai aturan. Semua harus sudah sesuai aturan. Dari dulu. Orang-orang Buton juga sekarang sesuai aturan. Susah nih kalau sudah suku nih. Berarti maksudnya masih merasakan naik-naik kapal. Naik dulu saya naik sampai SD kan? SD itu masih naik, masih sering naik. Itu kemana? Rute kemana? Balik Makassar? Ke Makassar. Oh, Ke Makassar. 4 hari, 5 hari, 4 hari. Oh lama, lumayan lama lah. Kamu berapa hari? Kapal apa dulu? Tata Melau? Tata Melau. Tata Melau jauh, bos. Putar pelabuhan kecil semua di singgah. Iya. Agat saya di singgah bagaimana? Iyo, banyak berhentinya itu yang bikin lama. 8 hari berarti kalau banyak berhenti begitu. Terus saya ingat pernah juga naik Tata Melau tuh posisi lagi yang kerusuhan Ambon, sementara tuh sandar di pelabuhan Ambon tuh. Mamai.
Suram itu. Karena Tete harus ambil, dia lagi beli komputer tuh. Tahun itu dia lagi beli komputer. Nah, titik ambilnya tuh di situ. Jadi tuh harus berhenti lama tuh. Dia tuh Ambil cepat-cepat. itu, situ. Jadi masih ini ya, masih... Dan itu kok ikut? Ikut. Situasi... Oh iya, karena dulu flight juga belum terlalu ini ya, terlalu selancar Dulu sekarang kan ya. pesawat cuma Merpati tuh. Betul. Merpati juga dulu flightnya tidak terlalu banyak. Tahun dulu Merpati tuh Merpati antri kok masih dapat ke tidak Merpati antri. Dulu gini aneh-aneh. Aneh banget ya. Bukan. Oh, antri di bandara? Yo, saya yang aneh. Saya yang aneh. Antri di bandara. Orang saya ini antri di Merauke sana kok. Kok bisa kau bilang orang ini aneh-aneh? Saya antri di Merauke sana kok. Kok bisa? Memang mau kasih jatuh buton terus. Maksudnya dari Merauke ya tinggal pakai kapal. Tidak, tuh waktu itu di Merauke itu terakhir itu kayaknya. Kalau saya tidak salah ingat ya, terakhir saya rasakan naik Merpati itu di Merauke. Tunggu antri di bandara itu, tunggu ada kosong. Jadi tahun dulu 2 tim, satu tim dari ITN Malang, tong pengukuran tuh mau pergi ke Agats. Bukan. Otong boleh bakar kan? Boleh. Boleh. Kenapa ini suruh ada memang nih? Oh iya. Tong pergi, iya kayak Mapi, saya pergi ke Mapi. Saya pergi ke Mapi. Turun dari Jayapura, berangkat lagi ke Merauke kan. Sampai di Merauke itu tuh tahan 3 hari. Mau ke Mapi itu. Tunggu antrian pesawat ini. Jadi tuh datang minum kopi pagi-pagi di bandara, minum teh. Ada kau? Aduh, penuh. Sudah Kamu naik pesawat kayak mau para layang. Betul. Merpati nih. Tuh naik di sini. Ada kah? Bisa Iya, kah? ada kah? Saya sampai terakhir masih begitu sih. Iya kan? Aku Masih juga begitu, begitu, tapi bikin iya. tiket sisa. Jadi Iya, tiket sisa. orang itu lock misalnya sekitar 8 tempat duduk. Iya. Semuanya ada di travel agent, Iya. di Traveloka. Iya, Tiket iya. mah ada. Yang tidak ada itu tunggu bagasi naik. Cukup tidak nih? Iya, kalau iya, tambah begitu. 2 orang lagi. Iya, Gitu. iya, iya, Gitu. iya. Begitu. Jadi itu Oh, tong oke. tunggu, saya tuh rombongan. Jadi tong rombongan dari ITN Malang. Satu rombongan dari ITB. Tuhan, yang ITB mungkin tunggu 2 hari kak. Dia rasa macam terlalu lama tuh. Gas pakai ini kapal. Tuhan itu tenggelam. Dumpu alat-alat hilang. Tapi tong ketemu di Mapi. Jadi pas habis ketemu. Iya. Oh, udah selamat. Diselamatkan tuh. Yang hilang barang-barang saja. Hilang barang-barang. Saya ketemu. Tong sama-sama pergi di Mapi nih. Don tenggelam. Tong ketemu. Bukan ketemu di Mapi yang tiba-tiba kamu tidak tunggu kita sih. Tidak. Mapi itu air tuh. Rata-rata air tuh. Iya. Pokoknya iya. Perairan Dan perjalanan begitu. juga begitu. Perjalanan laut. Jadi katanya memang di situ arusnya cukup keras. Laut Aru ini kak. Mungkin kalau tersalah ya. Lewat situ kak. Di Maluku sana bagaimana? Di mana nih? Laut mana? Coba buka peta. Ada buka peta. Pokoknya di laut apa begitu yang terkenal. Oh, iya. Arusnya keras. Arafuru. Arafuru Bisa Maluku jadi. lagi. Mana? Laut Aru. Di bawah itu, di bawah selatan. Iya, Arafuru betul. Arafuru itu. Iya. Arafuru. Arafuru. Weh, anak Timika kalau Aru, anak Kepulauan Timika. Aru di Maluku, berarti. bos. Laut Arafuru. Iya, Arafuru. Iya, itu. Arafuru. Itu Laut Arafuru tuh sepanjang itu sampai di bawah itu. Ya saudara itu dia tenggelam di laut apa? Arafuru. Arafuru. Oh iya Arafuru. Iya. Arafuru. Aru, Kepulauan Aru. Oh iya, Maluku. Laut Arafuru. Anak berarti. impres nih, bos. Bos, ini instruksi presiden. Itu Bos. kan urusan anak Saya kalau laut buton sama. Ini laut buton sama. Laut Papua sabar dulu. Sumpah, tapi saya di mana-mana tidak pernah bilang kalau saya sekolah di impres nih. Baru di sini saya karena mau tidak mau tuh. Tapi bagus bahas Impres, Timika nih. bagus. Bagus impres. Iya, bagus. Instruksi presiden pada zamannya itu terbaik. Sama tante beda 4 tahun dengan saya. Macam punya adik. Dia sekolah di Impres. Saya pas masuk SD di Yapis. Macam melihat dong, wow, ini sepuh adik, ini pendidikan beda jauh. Beda 4 tahun, dia kasih pindah dari Impres ke Yapis. Akhirnya di Yapis disuruh turun 2 tingkat. Saking bagusnya Impres ya. Akhirnya di Yapis harus ulang. Aduh. Karena tidak bisa. Impres tidak bisa. sampai sekarang kan? SD impres ini tidak, cabut deh, hapus status. Sudah negeri biasa kan? Sudah Tapi negeri terakhir biasa saya semua. berarti ganti nama. Tapi bangunan sekolah yang dulu saya sekolah Iya, ini masih masih ada. ada, masih ada. Statusnya aja Kayaknya diganti. dia mungkin. jadi negeri deh. Iya, Negeri iya, berapa gitu. iya. Tidak, karena SD Impres rata-rata juga SD Impres itu sebenarnya dia punya status negeri. Cuma kayaknya ada apa Khusus. gitu tambahannya Impres itu. Karena dia gratis ya? Kalau tidak salah gratis, tidak ada bayar apa-apa. Dia gratis. Saya baru mulai bayar tuh pas ya negeri. SMP negeri kan? Negeri. Oh. Gratis. Impres itu. Terus Sekolah jalan kaki. Merasakan itu berarti semua. Iya lah. berapa jauh?
Jalan kaki Saya tuh lumayan soalnya jalan kaki. jaraknya tuh saya tidak bisa hitung kilo, saya tidak bisa bayangkan. Pokoknya 1,5 jam, 2 jam baru sampai rumah. Itu jalan tak berhenti ya? Bos, Tak berhenti. Jauh 2 jam Lumayan jauh sih. lumayan. 2 jam. 2 jam jauh sih. Saya 15 menit saya, tapi tangga ada 800. Capek sih. Ini jauh, ini capek sih. Ini jauh, ini capek Bukan sih. perjalanan. SDP ya. Dan itu belum sampai sekolah, baru sampai terminal. Tanggal 800 kok mau cari kuil Dewi Kuan apa bagaimana? Dewan, setengah jalan kita musuh gokong kan? Ini kerata bos, fak-fakan begini. Oh iya betul betul. Jadi turun dari rumah setak, tangga-tangga pertama kan, langsung naik. Set, itu sekitar 200. Tangga, turun 600. Terak, terminal, naik taksi. Turun tangga 600. Turun tangga. Pantas Saya anak-anak- setiap di sekolah itu tidak pernah ini, saya belajar aktif. Kayaknya benteng keraton. Lutut ini. Kan dulu naik di benteng Keraton Buton juga itu macam naik tangga capek ya, tapi kayaknya tidak sampai Sebanyak tidak itu sampai ya. 600 deh. Ini naik 200, turun 600. Dorang bilang itu tangga-tangga 1000, tapi saya pernah hitung karena seringnya lewat situ, saya tidak mungkin 1000. Dia di 800. Oh. 800 tangga 800 setiap hari. Anak tangga, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kalau dapat, ya ada simpanan-simpanan lebih. Jadi tangga 1000 tuh overclaim ya? Overclaim. Overclaim. Ya. Tapi kan Pulau Seribu juga ada tidak 1000. Pulau Seribu juga tidak sampai 1000. Timika enak rata kan? Rata. Timika enak rata. Nah, habis itu kok keluar dari Timika ini adalah mendarat di Bali, Pulau Dewata ya. kuliah di Bali. Jadi Ambil jurusan hukum. Mama kakak Itu tahun berapa? pengacara. Pokoknya saya lulus SMA tuh tahun 2007 kah? 2007 akhir kah? Ah, Kau 2000? 10. Oh, 2007. Oh. saya Oh, kok di bawah saya? Iya dong. Oh, 9 berapa? 90. Iya beda 2 tahun, betul. Betul, iya. 2008 berarti. 2008. 2007. Ya, 2008. Iya, betul. 2007 tuh saya masih kelas Tiga. baru naik kelas 2. Baru naik kelas 2 ikut Indonesian Idol tuh. Oh. Nah, itu kok tuh ikut di Indonesian area Idol? itu. Iyo. lolos. Lolos sampai 40 besar. Ada kupu itu. Untungnya tidak ada. Jelek sekali. Untungnya tidak ada. Untungnya tidak ada. Kan Vidialdiano ada. Iya. Kamu kalau cari dompu Rekaman-rekaman lama. rekaman Guys, lama tuh silakan ada. netizen yang terhormat. Tidak ada. Saya sudah cari. Tidak mungkin apa dokumen-dokumen RCTI Iya. yang lama kalau Siapa tahu ada Fremantle mau teman-teman. keluarin Aduh, spesial. jangan deh. Please. Fremantle keluarin spesial Depo Idol. Ada anak Timika Badaki tapi lolos sampai 40 besar loh. Sampai 40 besar. Bagus dong, Bang. Harusnya 40 Ya, lumayan. besar ini ya. Harusnya 40 besar ada dong. Itu sampai Jakarta berarti dong. Sampai Jakarta. Rini Wulandari itu yang juara itu saya kenal di era itu. Mita Mamma Mia, dia kan gugur di 58 besar Mita, terus habis itu dia ikut Mamma Mia juara 1. Iya. Tapi saya kenal dari lama. Oh. Kenal dari lama. Kenal di era-era 2000 berapa itu? tau nggak audisi itu 2007, Idol 2007. Idol yang keberapa ya? Idol ketiga kah? Kan pertama Joy Delon, Iya, iya, Delan. 2 Mike Judika. Iya. Keempat berarti. Ketiga Aris. kan Dirli Ihsan. Aris. Aris tuh setelah Harus baru-baru. Iyo, Aris setelah Harus saya. baru-baru. Dirli Ihsan. Ah itu yang keempat Keempat berarti. berarti. Keempat. Itu kenapa tiba-tiba ikut idol? Memang dari Timika suka menyanyi? Terhadap Kehidupan di Bali. nyanyi juga karena ikut-ikut itu tuh apa? Paduan suara. Paduan suara dari sekolah. Cuman nyanyi bagus juga. Biasa aja. Cuman karena pas lagi libur sekolah agak panjang, sekalian bilang terus habis dapat uang paskibra. Oh, ini kok ikut SMA ini? Iyo, Indonesian Idol kok ikut masih SMA? SMA. Oh, Pas saya kira libur su- kenaikan kelas di 1 ke Bali. kelas 2. Kelas 1 kelas 2 libur panjang, ada pegang uang cash lumayan banyak. Saya bilang sama nenek tuh mau liburan ke Makassar dulu. Terus uang tiket bagaimana? Ada kemarin dari Paskibra. Udah beli tiket, terus daftar online. Kok pas Gibran Ke pas warnet. Gibran mana? Timika, kah? kabupaten. Oh, kabupaten. Kabupaten. Udah terus berangkat. Ternyata lolos. Yang saya tidak pernah sangka itu adalah saya akan lolos terus sampai ke Surabaya yang ketemu juri artis tuh, Titi DJ apa segala macam. Di situ dikasih golden ticket, disuruh acting Memang nangis. itu kupu hati senang sekali. Iyo, tapi tidak percaya. Maksudnya kayak, hah? Kok lolos sih? Sampai dulu tadi ada disuruh acting nangis. Iyo. Karena kok Pas terima mata di Golden. kering. Pas saya terima golden ticket tuh saya biasa saya tuh.
Anak Papua kok. Iya, jadi pas oke kamu lolos Jakarta. Kita biasa ada golden banyak. Yes. Udah gitu kan. Betul lagi. Golden ini, golden kertas ini. Golden tiap hari saya lihat ini. Golden kertas ini. Saya punya hiasan-hiasan di rumah tuh kalau di rumah Timika tuh batu-batu yang Dari Freeport dulu ya? iya mingkilat-mingkilat Itu, tuh. iya. Nah itu banyak tuh ada yang ukuran berapa Libur gitu-gitu. boleh. Weh, sekarang lagi naik. Libur boleh. Lagi naik. Tadi saya baru dengar radio baru turun 100.000. Oh. Oh, turun lagi? Turun lagi. Agung Jaya. Ayo, berangkat. Kasar. Weh, otaknya. Terus ini kok ikut sampai ke Surabaya? Ikut, golden iyo. ticket Dari- biasa aja. Ke Surabaya tuh sebagai wakil Makassar kan berarti kan dari Makassar ratusan ribu orang itu audisi di Hotel Clarion Makassar. Dan ini kok masih pucuk sekali ini. Masih pucuk, ikut terus ternyata lolos sampai dari Makassar tuh dari ribuan lah ya, puluhan ribu, ribuan, 500, 200, 100, 10 besar itu sama masuk terus. 10 besar ini. 10 besar Makassar. 10 besar Makassar dikirim ke Surabaya. Dari Surabaya tuh yang dipilih untuk mewakili Makassar ke Jakarta kalau tidak salah ya. Itu ada 4 apa 5 orang. Kok masuk juga ini? Masuk juga. Salah satunya ada namanya Priska. Priska itu Priska adalah Barusegu. Bukan. Stand up NTT lagi. Bukan Makassar. Priska Paramita. Oke. Dan ternyata itu adalah kakak kandung dari Twinda Twindi yang saya ketemu Iya, kemudian Twinda di Net TV yang dulu waktu audisi dia tuh masih pik-pik temenin Priska Iya, iya, iya. gitu. Jadi kayak wah ketemu lagi Jakarta mempertemukan semua Circle-nya orang. di situ aja. Iya. Iya. Saya tuh tahu Bang Deva tuh anak Timika tuh dari teman. Dia angkatan sama. Iya kan? Angkatan sama, tapi kayaknya saya lupa ya. Dia ke Timika itu tinggal kelas di Fakfak. dia balik ke Timika, dia pergi ke Timika. Ah. Lanjut sekolah di Timika. Lanjut Baru sekolah. abis itu dia balik ke Fakfak baru bilang. Itu kayak entah idol atau entah udah di TV ya. Oh. Baru dia bilang. Lah Oke, Deva oke. tuh kakak kelas itu satu SMA. Itu baru saya, Iya. orang Timika. Impress lagi. Impress lagi. Berarti dari Surabaya Ali ke Jakarta lagi. Ke Jakarta, dikirim ke Jakarta itu Sampai 14 hari. 90-an total. Dikumpulin di satu hotel di Hotel Twin Plaza, daerah Tomang sana. 90 orang nih, masing-masing kuota dari tiap daerah itu beda-beda. Jadi Makassar waktu itu yang lolos Jakarta 5, Medan tuh cuma 2, Rini sama ada satu laki-laki saya lupa dia nama. Nah udah tuh. Terus kita ikut audisi, nyanyi satu-satu dari satu-satu, gugur, diperkecil dari 90 ke 58. 58 tuh kita dinyanyiin per grup kalau nggak salah. Ada yang berdua, ada yang bertiga. Dari 58 sampai 40. 40 ke 24, 24 ke 12. 12 ini yang masuk TV. Itu, saya gugur di 40 ke 24. 40 ke 24. Tapi dari ribuan loh itu, Bang. Ratusan ribu hitungannya kalau udah sih. se-Indonesia. Ada daerah kan, ada daerah-daerah juga. Mama, hampir kok pernah sama Deva Idol. Iya, untung tidak. Untung tidak. Deva Untung Idol. tidak. Karena zaman itu masih di branding kan Iya, sepaket iya. dengan Depu Harus, kompetisi. harus. Kalau sekarang kan tidak. Iya, iya. Sekarang kan Sekarang tidak ya? Tidak lah. Kalau tidak tahun dulu sih anak-anak ini semua anak-anak pencarian bakat. Deva Idol, Muhammad Suci, Arif Suci. Arif Suci. Aduh, suci, iya. Tapi abang bagaimana bisa, maksudnya di sana kan paskibra bukan paduan suara ya? Padus juga. Pokoknya jadi gini, sadar dulu tuh Apa festival sebanyak nih di Timika? sering ini band wedding, band ulang tahun. Karena saya dari Profesional dong. iyo dari Penyanyi SMP, pro dong. dari SMP tuh su main band, ikut-ikut festival sampai akhirnya ketemu komunitas yang mereka tuh bandnya proper, tinggal butuh vokalis. Dong bilang, dong butuh vokalis yang lumayan menjual gitu, suara belakangan. Ya udahlah. Nah, kau punya karir bermusik ini, kau lanjut ke tidak? Di Bali? Tidak. Di Bali. Gara-gara saya ikut kompetisi itu, saya jadi paham ternyata orang yang bisa menyanyi itu banyak sekali. Oh, jadi kau merasa kayaknya Jadi menyanyi saja, bisa menyanyi saja, tidak cukup sebenarnya kalau kau mau punya karir. punya karir. Karena itu teman-teman audisi itu banyak sekali yang toh lagi nunggu begini, lagi nunggu urutan dipanggil tuh, dong vocalizing tuh udah suara tuh gila-gila. Secara teknik juga kok keteteran ya, maksudnya. Minder dulu ada yang sebelum masuk. Sama dong sengaja-sengaja tuh, apalagi anak-anak yang sekolah musik, les vokal ini. Dong kalau di toilet tuh, dong vocalizing tuh udah putar-putar.
Itu juga mungkin ketinggalannya kau karena kan hitungannya autodidak kan. Otodidak, Tidak betul. sekolah teknik. Jadi secara teknik mungkin kau tidak dapat dia punya tekniknya ini gini Iya, mungkin tapi- tidak sekaya itu kali ya. Dari situ akhirnya masih ada mimpi untuk kayaknya masuk industri entertainment untuk seorang anak yang tumbuh dan besar di daerah paling timur Indonesia kayaknya masih doable. Iya. Karena buktinya saya ikut itu saja dari ratusan ribu saya bisa jadi 40 besar. Cita-citanya terbuka. Jadi mimpi itu masih ada. Ketika pun saya lanjut kuliah ambil hukum di Bali, itu tuh dalam hati tuh masih ada keinginan itu, tapi udah bukan ke arah penyanyi gitu. Udah Kau bukan kecil musik. cita-cita jadi artis? Terada. Tidak mungkin sih. Cita-cita Tidak ada. anak timika. Jauh, terlalu jauh. Iya, memang Dulu jauh kau sekali. cita-cita apa deh? Pilot, dokter, polisi, udah. 3 itu yang kau incar. Ali incar 3 dulu itu yang saya didoktrin dari orang tua. Ya, antara jadi pilot. Pilot, polisi, dokter. Di dalam hati sendiri apa? Tidak tahu. Ikut aja dulu. Makanya kenapa ketika saya SMP, saya banyak ambil kegiatan. Di sekolah tuh ekstra kulikuler tuh mau Kayaknya cukup olahraga, aktif, ya. semua saya main. Main bola, main basket, mau ada latihan rugby juga saya ambil. Kau cukup aktif berarti di sekolah ya? Lumayan, lumayan. Kalau kau selain pancuri apa yang kau bikin? Bangsat. Saya kaget dari bang. Saya kaget tiba-tiba tembak dan judge pancuri. Saya juga tidak sangka, sumpah. Selain pancuri ya pukul pak guru. Saya juga tersangka ya, tersangka. Aduh teman. Aduh domba teman. Baku pukul. Saya ingat saya sekolah dulu tidak aktif loh. Saya SMP dulu, SMA tidak aktif. Lumayan aktif, saya Kalau lumayan saya aktif. tuh tidak ada maksudnya SMA pernah lah ikut OSIS, pengurus juga OSIS, terus ikut drama beberapa kali saja, tapi bukan yang terlalu aktif begitu. Ada teman-teman di SMA itu yang kayak semua dia ikuti PMR, Paski ikut, Pramuka, olahraga, Pramuka ikut semua. Ah itu saya kayak gitu tuh. Kau yang kayak gitu tuh. Model kayak Tapi gitu. tapi abang sudah ikut semua itu, abang masih bertanya-tanya mau jadi apa mimpinya? Sampai di level kuliah, usia kuliah masih sama. Masih bertanya-tanya sampai akhirnya benar-benar saya tembus ke industri entertainment, terus ketemu dengan acting. Kayaknya ini yang saya mau. Untuk orang bingung acting cocok. Oke, sebelum kita bahas ke situ. Untuk orang Sebelum bingung. kita bahas ke situ. Untuk orang bingung. Sebelum kita bahas ke situ ya. Kuliah selesai tidak? Tidak. Putus. Putus. Semester 4 ke 5. Semester 4 ke 5. Tinggal. Memang apa kok tidak terlalu enjoy ternyata dengan dunia kuliah? Jadi saya sempat waktu di usia SMA tuh pas mau lulus sotoy. Dari 3 cita-cita yang saya sebut tadi, kayak tidak bagus ya, kayak pengacara top nih gitu. Pengacara berarti ambilnya hukum dong. Makanya pas SMA itu pas Don tanya mau masuk jurusan apa, kan ada penjurusan tuh ada IPA, IPS, bahasa tuh. Iya. Saya tulis IPS semua. Supaya tidak nyasar di IPA. Karena bisa aja, pasti kok ditaruh di IPA lah. Iya, saya tulis pokoknya IPS semua. Jadi emang Pengen IPS ini anak ini memang anak setan ini. Iya tuh. Anak setan tuh dari pihak keluarga karena Dom pengen IPA. saya ambil IPA Iya. supaya bisa polisi tuh. Iya, iya. Dulu zaman-zaman itu kan cuman Oh tidak bisa. tidak bisa IPS. Terutama kalau kau mau masuk Akpol. Kalau mungkin mau polisi dari bawah bisa, tapi kalau Incar Akpol. ancar Akpol IPA minimal Oke. gitu. Nah, terus kok ambil hukum lah ini? Ambil hukum. Ternyata pas saya masuk Dan kenapa tidak Bali? seperti yang saya bayangkan. Kan biasanya kita kalau Unipa. anak timur, Makassar, Jogja, Uncen juga bisa lah. Uncen. Uncen juga besar. bisa kalau merantau, Makassar, Jogja, Jogja, Bandung, Malang, Bandung. Ah itu yang dilakukan sama teman-teman angkatan SMA Iya. yang sekolah lanjut setelah SMA dong kuliah tuh itu daerah-daerah yang kau sebutkan itu. Iya, saya Dan malam semua dia tidak ada yang Jogja. lulus. Ya, saya juga hampir. Dia juga hampir. Pulang-pulang balik. Tapi sudah jadi PNS semua. Ada yang jadi PNS. Nah, di Bali kenapa kok tiba-tiba tok Bali? Ambil Bali. Karena tidak ada yang sebut Bali. Itu kok tulis? Hah? Kok incar memang? Iyo. Memang, jadi begini, sebenarnya perjalanan kenapa sampai akhirnya saya bisa kuliah di Bali, orang tua itu, keluarga itu tidak ada yang setuju kalau saya kuliah. Karena kuliah itu
Maksudnya, Tom keluarga ada yang kuliah, tapi Begitu aja. begitu aja gitu. Jadi tidak jaminan. Polisi dendung pakai paling polisi atau Polisi, dokter akpol. yang ke apa punya jurusan lah apa Yes, namanya kalau punya tidak akpol ya karir, udahlah. sekolah karir. IPDN lah. Apalagi anak paskibra ya. Saya dulu juga itu diarahkan IPDN. Sementara kan saudara kalau tidak salah ada yang ngambil sekolah itu, terus saya tanya, kok di sana bagaimana sih? Di berita-berita kan lumayan ngeri ya. Aman-aman, kalau telepon loudspeaker dan keluarga tuh jawabnya aman. Baik-baik aja kok, itu cuma di berita. Begitu saya telepon berdua, aduh kayaknya saya perusuk patah nih. Emang kurang ajar toh. Dulu ya. Iya, kayaknya saya perusuk patah. Oh jadi, Kau tidak mau dapat pukul. Tidak mau. Gratis begitu. Tidak mau. Meskipun ketika saya masuk Paskibra kan itu lumayan Keras juga. keras kan, Semi militer. apalagi semi militer. Tapi justru karena saya superna di situ, saya kayaknya tidak membayangkan hidup saya akan di satu tempat yang sama gitu. Karena ya pengen coba banyak hal gitu. Jadi ya Bali. menghindari. Bali itu dapat link gara-gara lulus SMA ini saya ikut namanya pemilihan Putra Putri Pariwisata. Putra Putri Pariwisata. Siapa teman menang itu? Saya juara 1 level kabupaten. Level provinsi ketemu dengan provinsi lain nih. Di Papua dulu ya. Di Papua. Masih satu provinsi Ya, dulu. Siapa teman dia sempat juara juga di Timika. Di Timika. Iya. Siapa? Rocky Kawer, Rocky Christian Kawer. Dia tapi kayaknya setelah kau itu. Kalau Iya, era-eranya. beda angkatan pasti. Beda angkatan. Beda angkatan. Saya 2008, anak Bugis pertama yang menang pemilihan Putra Putri Pariwisata Timika. Dan Putra Putri Pariwisata Provinsi Papua, anak Bugis pertama yang jadi Putra Perwakilan. Papua. Oh, abang menang di provinsi? Juara 1. Oke. Nah, saya pasangan itu dari MAPI. Makanya saya familiar dengan daerah MAPI. Karena Tom pas di sana itu datang di pasangan masing-masing toh. Datang pasangan masing-masing. Pas begitu di level provinsi, itu nilainya individu. Jadi nanti misalnya saya dari Timika bisa jadi juara satunya yang putra Timika, yang putri itu dari provinsi dari kabupaten lain. Baru dijadikan satu ke level nasional. Pemilihan Duta Wisata Nasional gitu. Nah, aku ke Bali tuh untuk ajang itu. Untuk ajang itu waktu itu di Bangka Belitung, cuman jadi kenal orang-orangnya, rata-rata panitia dan lain-lain itu dari Bali. Terus don cerita soal Bali. Tertarik. Kayaknya kondusif ya kalau kuliah di Bali, kayaknya nyaman gitu. Apalagi Ton dari dulu tuh di Timika tidak terlalu familiar dengan Bali, jadi kayaknya satu hal yang baru pengen gitu. Berapa tahun kau di Bali? 2 tahun, 3 tahun. 4. 3 sampai Lama 4. dong. 3 sampai 4 Hampir tahun. lulus dong berarti. 2011 itu, 2011 2012 saya masih back and forth tuh, masih bolak-balik Bali. Syuting Jakarta, habis itu pulang lagi Bali kalau terada syuting, masih begitu. Sampai 2012 baru benar-benar menetap di Jakarta. Berarti dapat kenyamanan juga ya di Bali, maksudnya nyaman Enak. dengan daerahnya. Iya, saking nyamannya kan sampai putus kuliah tuh. Iya lah. Bukan. Aduh, pusing anak-anak Papua ini. Indikator nyaman tuh apa sih, Pak? Hah? Maksudnya buat healing tadi. Oh iya. Iya benar. Apa yang kau bikin di sana? Eh, Yang maksudnya ternyata kuliah ini tidak terlalu bukan passionnya kamu. Akhirnya kau apa yang bikin kau pecah fokus? nah itu pecah fokusnya karena terlalu banyak melakukan hal-hal di luar kuliah yang menghasilkan uang. Iya, udah pegang Jadi, uang kau sendiri. apa lah. musik? Siaran radio. Oh, kau Siaran radio tuh merangkap juga. Saya posisi selain sebagai penyiar, saya yang Kau ini anak penyiar dulu iyo. Amai penyiar lu Di dia. Bali ya. Siaran radio dari SMP. Jakarta kau tidak pernah coba siaran? Tidak mau. Sudah dulu lah. Oke. Radio di SMP atau di Timika? Iyo, radio masjid. Oh, Radio masjid tapi don jual ini, don jual kupon buat tong kirim-kirim salam toh. Jadi anak Ramas. Remas. Remaja masjid, radio masjid ya Ramas. Ramas. Betul. sih. Simpel aja dunia. Iya. Terus kok siaran radio? Siaran radio pas di Bali tuh siaran radio. Denpasar ya? Denpasar. Namanya Elkoga Radio Bali. Oke. 96.9 Elkoga Radio Bali. Ketemu lagi bareng Deva Mahendra malam Oh ini. iya, radio. Fix. Radio. Mahendra ini kok nama asli? Hah? Mahendra ini kok nama asli atau nama panggung? Nama asli tuh. Oh, Nama asli. lengkap sudah itu Deva Mahendra. Lengkap sudah. Meskipun saya bukan turun dari pengacara ternama itu Mahendra sab nama tuh. Oh, oke. Bagus Bopo dengan ini. Kayak dia Bangsta. kan bukan dia nama asli, Muhammad Al-Katiri. Ah, terus? Lah bukan dia nama asli itu. Bagaimana sih? Kalau saya kan jelas Ari Keriting tidak mungkin nama asli. Saya nama toh. panggilan Mama. Dari lahir sudah dikasih nama panggilan Tapi Mama. bukan aku pun nama asli, Muhammad Al-Katiri. Mana bisa bukan nama asli? Aku nama Muhammad Yusran. Iya kan ada siapa misalnya Muhaimin dipanggil Imin kan boleh. Imin bukan nama aslinya.
nama asli kan. Oh, Saya sudah iya. ditaruh Nama nama asli, panggilannya betul. Mamat. Betul. Oh, nama dia Marga Mahendra. Nargatini. Yes. Tapi Oke. Mahendra terpakai D. Mahendra. Ra. Oh, Mahendra. Oh, langsung Mahendra. Mahendra. Jadi terada D. Itu yang membedakan. Oke. Makanya kenapa saya tidak cocok di hukum. Mungkin kalau ada D-nya cocok di hukum. Betul. Iya betul. Devat Mahendra. Karena Bukan meneruskan. di situ, bukan D-nya bukan di abis A. Di abis itu N, Mahendra. Oh, Bukan di bagian sini. Anak bapak di TV kok selamat terabok pukul yang Penggelar saya kasih Saya mau pukul dengan teman orang butuh SMP, sumpah. Kangen ya. Saya kangen sih. Terus menyenangkan hidup di Bali. Iya. Kau punya casting pertama itu apa? Yang bikin kau terlibat dengan keaktor. Ini sekarang kita masuk ke bab keaktoran. Oke. Gue bab. Oh kalau ke aktor harus pakai bab betul. Ada dulu judul namanya Saranghe I Love You. Judul. Ada kritik. Judul Saranghe Saranghe I Love You. I Love You. Ya, Tahun itu sebenarnya sebelum itu saya di Bali, jadi ada era-eranya di mana semua syuting FTV itu kan di Bali kalau tidak Jogja toh. Iya, betul Ah. FTV. Layar lebar juga sih, Kirun Adul. Ya, itu di Bali. Iya, Bali. Nah, itu saya bukan ikut casting tapi ada agensi yang kenal gara-gara tapi linknya dari radio DJ. Nah, ini dari radio nih DJ outputnya terus modeling. Saya sempat catwalk dulu di lokal Bali. Dari situ kenal agensi yang menawarkan akhirnya, kalau syuting mau nggak gitu? Syuting apa? FTV. Ya mau, tapi harus ada dialog. Aku nggak mau kalau misalnya cuma lewat-lewat doang. At least dipakein mikrofon lah gitu, dipakein wireless gitu. ada teknisnya lah sedikit. Oh ya udah boleh nanti cariin. Akhirnya dapet tuh yang FTV, jadi temennya peran utama lah. Jadi ceritanya kayak cowoknya si Masih ada itu? harusnya di YouTube ada beberapa. Nah, terus dari situ baru dipanggil casting yang buat Saranghe I Love You tuh. Kalau itu beneran casting untuk pertama kali. Setelah lihat kau punya isian portfolio. Castingnya di Bali, Bang. Castingnya di Bali. Jadi dia syutingnya itu adalah PH pertama Indonesia yang kerjasama dengan PH Korea. Mereka bikin kolaborasi sama-sama, judulnya Saranghe I Love You. Lokasi syutingnya Jakarta, Bali, Korea. Yang main dulu Ini Revalina film? Estemat. Series 30 episode. Series, oke. Series 30 episode. Tapi syuting sampai selesai dulu. Selesai baru tayang. Ada dapat berapa episode? 24. Banyak. Banyak. Bukan main support apa main? Hitungannya bukan main ya, berarti Main support. Pendukung main utama. main Main support support, ya, main pendukung support. utama. Iya. Karena jadi love interest-nya Revalina juga, jadi sahabat dari kecil, terus pas dewasa main jadi love support, interest. main support. Main support. Itu siapa? Revalina Estemat, Ale? Terus ada penyanyi Korea dulu namanya Tim Hwang. Terus ada Rini Yulianti, Mike Lukok. Oh. Mike Lukok main, terus siapa lagi ya? Itu kau punya ini besar itu? Kau punya Project besar lah. Proyek besar yang akhirnya Bawasat tinggal dan menetap di Jakarta. Karena dulu kan syuting di Bali tuh kalau tidak salah mereka tuh dibatasi durasi syuting di Bali tuh kalau tidak salah sebulan, 1,5 bulan, cuma mereka lewat, over. seatnya di Bali, di Jakarta. Karena tuh syuting di Bali tuh di daerah Candi Dasa, itu Karangasem ujung sana, di perkampungan. Jadi syuting tidak boleh lewat dari jam 9, jam 10 malam. Jadi tiap hari syuting sehat. Nah sementara jadwalnya kan lumayan banyak tuh scene-nya kan. Ngejar 30 episode nggak kejar, akhirnya dibawa syuting ke Jakarta Persari. Pohon-pohon Persari itu dibungkus kain catur, jadi bikin nuansanya kayak Bali gitu, untuk meneruskan syuting yang Bali. Tidak beres itu. Tinggal Ali di sini. Akhirnya tinggal. Di mana aku pertama Dikasih tinggal? kosan. Di kosan Tebet. Oh. Tebet dalam. Tebet. Dikasih kosan sama Tebet PH. Sevel itu. Sevel. Iya dalam ya masuknya ya. Tebet. Iya. Saharjo, iya. Saharjo tuh. Persimpangan. Dikasih kosan sama PH-nya tuh. Dikasih kosan sama Saya PH-nya. juga begitu. Pertama datang Jakarta ini PH yang kasih kosan sudah tinggal terusnya situ. Sama jemputan. Iya. Iya tuh. Oh, udah. Tapi itu saya posisi belum menetap karena barang tuh masih banyak sekali di Bali. Bali. 2011 ini ya? 2011. Jadi saya masih sudahlah ini kalau habis ini beres, ada panggilan lagi, pulang dulu. Cuman sampai di titik dimana saya ketemu orang terus dia bilang, kok kalau begini selamanya, kok akan setengah-setengah terus.
pertama domisili memang kau harus tetapkan. Iya. Kalau kau domisili Bali, udah. Kalau domisili Jakarta. Tapi kau tak bisa dua-duanya. Jadi lu harus milih gitu. Sudah akhirnya putuskan kayaknya tidak ada salahnya ya pindah ke Jakarta. Nah pas pindah ke Jakarta, cari teman-teman sesama yang merintis, tong sewa rumah di daerah Tebet. Siapa tuh? Tidak ada yang jadi. Oh, Tidak ada teman-teman yang jadi. lama. Saya mau sebutkan juga tapi tidak ada yang jadi. Jadi ya bagaimana? Iya, iya. Tapi maksudnya sempat berusaha sama-sama, berjuang sama-sama. Berjuang 2011. sama-sama. Itu ada yang ngeband, ada yang boy band, ada yang individu casting sama kayak gua gitu, ada juga. Gitu. Tapi Bang itu keluarga besar tahu? Abang memutuskan Kuliah. karena kan mereka kan pengennya 3 tadi. Ya. Dan ke pengacara masih bisa lah abis itu S1 Akpol nih. Masih bisa. Nah, ketika tahu Abang switch profesi tadi, Nenek dan Tete di Timika bagaimana? Macet orang bagaimana? Ketebak dong. Kan udah bener kan gak usah kuliah. Kalau ngambil yang 3 tadi kan berarti Lurus udah nih fix perjalanan. lurus. Bener karena lu kuliah jadi nggak jadi. Itu pertama kali Don tahu itu gara-gara tayangan yang 30 episode akhirnya tayang di TV. Terus Kok ada dia? Iyo, ada saya di situ terus telepon. Sebelumnya tidak tahu. Tidak Abang tahu. syuting tidak kasih tahu. Tidak ngasih tahu. Papua sekali. Saya putus kuliah saya Don tidak tahu. Itu pasti muncul tayangan tuh. Don tahu kok masih kuliah saja. Taunya masih kuliah baik-baik aja gitu. Itu fix kok Ali keluar dari kuliah itu. Pas syuting itu. Sufix, Pas mau tinggal bayar 1 cuti tahun. lagi. Iyo. Sudah Oke. fix, terserah lah, aku Nah, bikin Don sepu. tanggapan bagaimana jadi pas lihat Ali di situ? Iya, tidak terima lah. Maksudnya Oh, mereka marah, tidak ada kebanggaan. marah. Ini bikin Karena apa kok main-main? iya, ini untuk apa sih? Ngapain nih gitu? Ini syutingnya kapan? Kuliah gimana gitu? Wah, dicecer akhirnya mau terima ya udah, jujur. Saya kuliah, stop selama. Terus sekarang udah kegiatannya ini saya kasih tahu tuh, saya DJ apa segala macam gitu. Ya sudahlah, kalau memang itu yang terbaik, yang penting diseriusin aja. Baru Ali kan anak laki-laki satu-satunya, Bos. Iya. Itu tuh cukup Harapan dan tunas bangsa. Iya. cukup tumpuan pada saat itu ya. Pada saat itu. Kan Ali Pukari kan baru kelihatan sekarang tuh, tapi di saat itu 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu, pasti itu tanda tanya besar untuk keluarga tuh. Mau kemana anak ini nih? Iya, makanya. Bahkan saya sempat hilang 1,5 tahun. Dari keluarga. Karena menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang kuliah, daripada saya tinggal bohong terus, kayaknya Mama itu memang sikap tuh. Saya juga kan hilang kuliah tuh. iya, Lama tuh. tidak usah angkat telepon, Iya. tidak balas chat. Itu 1,5 tahun. Lumayan. Dan masih di Bali. Dan masih di Bali. Sampai akhirnya tayangan itu muncul, baru tuh mulai bangun komunikasi lagi. Baru jujur tuh bahwa tidak kuliah. Udah, ya udah lanjutkan lah. Yang penting lakukan yang terbaik. Oh ya udah, oke. Oh, Don pesan begitu. Tapi Abang kan dari Timika itu sebenarnya sudah kecemplung ke seni ya. Band, radio dan lain Sudah ada sebagainya. pengalaman idol juga. Iya, sudah Finalis kecemplung idol. sekali sebenarnya. Ya, Dari mana sih? Maksudnya gen seni itu di keluarga ada tidak? tidak ada. Sama sekali. Sama sekali. Jadi dari Timika. Dari pergaulan, dari Makanya kehidupan. saya selalu bilang kalau ke teman-teman terdekat ya, ini bukan bahasa yang ke pers, ke wartawan begitu. Kalau ke wartawan kan selalu yang diplomatis, ya belajar lah, pengalaman apa segala macam. Tapi jujur kalau kamu tanya, ya ini semua saya bisa begini, saya dapat dari mana ya dari Timika. Karena Timika itu yang bentuk saya jadi pribadi yang ternyata curiosity-nya tinggi, pengen belajar apa. Dari keterbatasan yang ada itu. Justru karena keterbatasan. Karena kan jujur nih, orang sebagai anak-anak yang besar di daerah paling timur Indonesia nih merasa bahwa apakah kesempatan-kesempatan yang dibuka di ibu kota itu juga berlaku untuk kami atau tidak? Ternyata kan saya bisa dobrak itu tuh. Saya bisa dobrak dan bisa tembus gitu. Mudah-mudahan ada teman-teman juga dari daerah manapun ya, bebas mau dari timur, dari barat Indonesia, melihat perjalanan saya ini jadi sebagai acuan juga begitu, bahwa bahkan bocah dari paling timur Indonesia yang dulu SMP sempat curi coklat dikejar dengan kampak, ternyata bisa sampai di Jakarta juga gitu.
Anak impres juga bisa. Anak impres yang dulu makan bubur gratis bisa. Bubur kacang hijau toh? Bubur kacang hijau. Sama, itu sama. Terus juga ada yang pisang rebus. Betul, Iya pisang toh? rebus Pisang ada, rebus. ada. Kacang hijau yang saya paling relate. Tapi ini maksudnya make sense sih. Kadang-kadang kan orang ketika masuk di industri hiburan ini banyak teman-teman yang kita ketemu itu karena memang mereka bersinggungan dengan sistem, secara sistem. Kalau kita ini kan jauh dari sistem, Jauh. Pak. Dan maksudnya Deva Mahendra ini juga bukan orang yang kecil bercita-cita menjadi seorang aktor. Bahkan tidak ada Bahkan cita-cita tidak ada itu ya. cita-cita Kita itu. tidak tahu cita-cita itu apa ya. Kita tuh kalau di radar hitungannya kita pesawat siluman, tidak masuk radar. Iya, tiba-tiba nyasar. Tiba-tiba nyasar. Nyasar. Kau punya apa ibaratnya momen yang lain itu kan mungkin masih baru tahap awal mengejar karir. Kadang kan kita survival mode juga toh. Ya, betul. Maksudnya bisa bertahan hidup di Jakarta aja. Satu karyanya kamu, keterlibatannya kamu yang kamu rasa menjadi ini nih titik baliknya saya nih sebagai aktor yang benar-benar nancapin kukunya saya sedalam itu tuh. Tetangga? Tidak. Tetangga tuh justru sudah Mapan ya? Iya, Sudah settle. semantap di entertainment. Yang bikin saya mantap tuh dulu ada sinetron pertama di Justru sinetron ya, bukan sinetron. film, bukan layar Jadi lebar. setelah yang saya series 30 episode itu kan yang bikin saya untuk terpikir tinggal di Jakarta. Tapi yang benar-benar bikin saya harus tinggal di Jakarta karena dari situ saya dapat tawaran langsung jadi peran utama. Main di sinetron. Sinetronnya tidak panjang memang waktu itu cuman sampai 50-60 episode Cukup panjang lah kalau karena dia tayang siang hari. Jadi itu cukup habis panjang. tayangan berita, sinetron tuh kan jarang. Mereka mau coba bikin sesuatu yang baru, tapi ternyata kan memang tidak bisa. Sinetron harus malam. Cuma bertahan 60 episode. Itu yang bikin saya akhirnya, yang tadi saya bilang, cari teman seperjuangan untuk tinggal di Jakarta menetap tuh gara-gara judul itu. Tinggal langsung menetap di Jakarta. Oke. Di mana tayang di mana? RCTI dulu. RCTI dulu. RCTI, tayang siang. Dan itu berlanjut. Kau dapat judul baru lagi, kau dapat judul baru. Dan itu FTV. berlanjut. Dan itu berlanjut. Kau film pertama apa? Slang. Oh itu kau film pertama. Itu film pertama. Oh, Pertama itu sekali satu tuh. era tuh dengan kami dengan kami di Komik Jet itu. Yes. Kita tayang sama-sama Seangkatan, itu. betul. Pokoknya Betul. Iya, pokoknya kami habis main itu kan film pertama tuh, main di Komik. Habis itu kita lihat itu, anjir, selain nggak ada matinya, keren banget. Dengan ini film. matinya, iya itu. Sudah lama aku naksir kamu. Bukan yang itu. Maksudnya bukan singkatan, memang betul-betul Saya kira slang. depo judul itu sudah Bukan. lama aku naksir kamu. Kansas. Kami anak nakal sekarang. Suatu saat akan sadar. akan sadar. Kansas. Ardak. Aduh, Aku rela. Ardat. Aku rela. Anjing. Itu jarum demi janda aku rela untuk mati. Iya, bukan. Ardat juga ada. Ardat. Aduh. Nada timur mah Apa dengan ya? rokok Ardat mah pasti familiar lah. Ardat. Ardat apa ya? Anak ada juga yang jarang di rumah itu. Lupa pulang apa sih? Iya, ada Bang juga. Toib itu. Bukan singkatan Jarang juga. di rumah. Ardat apa? itu istilah Ardat itu aku rela diapain asal tidak hamil itu. Oh, iya. Iya, aku Iya rela kan? aku rela diituin lah. Iya. Aku rela digituin asal tidak hamil. Betul, Tidak betul. hamil. Ya itu. Memang ada istilah. Terasa sekali. Terasa sekali pergaulan di mana ini? Terasa sekali. Pergaulan di mana? Tapi Bang, kalau suatu saat Abang tidak, kan zaman-zaman saya tuh, Bang Ari maksudnya homesick itu kan kental kan? Ya, pasti. Sama kampung halaman kan? Itu kayak, aduh, nongkrong itu enaknya begini gitu. Di Iya. Jakarta nongkrongnya begini. Betul. Itu terasa juga di Abang? Terasa banget. Makanya kenapa sampai hari ini tuh liburan paling menyenangkan tuh ke Bali. Karena di Bali, kok bisa masuk ke fase, ke mode slow living. Slow living itu adalah gaya orang timur. Iya. Yang tidak mikirin besok, hari ini. Ya, Betul, Jogja betul. banget itu. Iya kan? Ini ya, Jogja juga cocok. Iya betul. Kau coba ke Buton deh. Woi, terlalu promo pariwisata Anda nih. Anda maju aja. Kalau Anda maju menang di Buton, kita dukung semua. Kita pergi wisata di sana. Deva, ada satu pertanyaan yang Ayo. belakangan ini kan kau dapat judul-judul bagus. Apa kemarin Ipar Adalah Maut. Ipar Adalah Maut. Oh, ini iya. yang sebentar lagi tayang Latasan. ini. Latasan, iya. Latasan juga 14 kan. Agustus. 14 Agustus Latasan. Nah, sekarang kan core utamanya kamu sebagai seorang seniman kan di keaktoran.
Apa yang kau rasakan dan apa yang kau harapkan? Yang saya rasakan apa ya? Pokoknya kenapa dari awal juga dari semua hal yang saya coba itu pada akhirnya saya memantapkan diri untuk ke keaktoran karena ternyata umur ternyata gini, saya pahami satu hal bahwa passion itu ternyata bisa bergeser. Ternyata passion itu bukan sesuatu yang kau bisa bawa sampai kau mati. Passion itu bergeser sesuai lingkungan, pertemanan, umur. Nah, keaktoran itu cocok dengan pergeseran-pergeseran itu. Maksudnya Dinamis dia. Dinamis. Dia bisa menyesuaikan. Gitu. Oke, nice. Dan sebanyak-banyaknya peran yang saya sumainkan tuh kayaknya setiap karakter yang baru tuh selalu punya perspektif lain untuk bikin saya belajar lagi, bikin saya paham lagi baik itu tentang relationship dengan pasangan, dengan keluarga, dengan kehidupan gitu, cara berinteraksi dengan sesama gitu-gitu. Oke, ini menarik sekali karena di awal tadi kau bilang ternyata aktor itu cocok untuk orang bingung. Cocok untuk orang Saya bingung. bilang terus tahan dulu, kita masih mau bahas yang lain. Tapi itu saya ingat sekali. Saya itu setuju dengan yang Ale bilang. Keaktoran itu memang kayaknya cocok untuk orang bingung. Cocok. Karena setelah itu kita diarahkan kan. Yes. Di direct gitu. Itu yang bikin kau juga kayak awalnya kau bingung mau jadi apa, tapi pas masuk ke aktoran justru kau bisa jadi segala macam. Yes. Sama karena ini saya juga tidak mau take it for granted karena kita tuh somehow di Indonesia untuk regenerasi keaktoran kan bisa dibilang pintunya tuh kan tidak jelas. Ya kan? Siapapun bisa jadi aktor sebenarnya di era sekarang gitu. Bahkan era dulu juga sama. Cuma karena ada istilah itu kayak siapapun bisa jadi aktor, saya tidak mau take it for granted. Pas pertama kali saya mulai memantapkan diri, ambil kursus. Oh, kau ambil Ambil kursus, keaktoran. Fokus berarti. Fokus. Kau saya pelajari tekniknya gitu. Pelajari metode-metodenya. Bahkan saya ada beli kelas-kelas yang online yang punya Hollywood tuh, yang berlangganan setahun berapa juta gitu. Saya beli, saya bayar. Deva ini kan kadang-kadang kalau orang lihat kan, sorry ya, maksudnya kayak tidak serius, bercanda-bercanda apa segala macam. Tapi sebenarnya dia kalau sudah passion sama sesuatu, saya tahu anak ini dia tuh masuk itu sampai dalam sekali. Di bisnis, maksudnya saya kenal beberapa partner bisnisnya dia. Di hal sesederhana PlayStation aja lah, main game. Woi, kita syuting bawa PS terus. Tidak, maksudnya Baru FIFA lagi sudah Iya lagi. padahal itu Ale katanya itu nih gua tuh ya. Iya, di Sukabumi. padahal itu katanya Ale baru mulai. Baru mulai. Jadi Deva ini selalu disebut sama semua teman-teman yang jago main FIFA, yang jago main itu, salah satu lawan yang keras sekali. Padahal dia pemula, maksudnya kalau kayak kami kan memang sudah nakal dari dulu main PS itu masih SD, SMP, Ale paskibraka. Iya, betul. Main PS bolanya ini katanya malahan baru sekitar 2016, Pas COVID lah. Itu kok baru main tuh PS? 2020 berarti. 2021. Katanya kok ngulik sampai strategi-strategi, posisi Sampai pemain geser sedikit kok sudah tahu dia punya. Awal-awal sama ini tuh masuk menu saja, Bene yang ngajar. Iya. Ben yang sering cerita tuh. Bene yang ngajar. Deva itu passion Lolox sekali. yang ngajar. Tapi sekarang sejauh. Kau suka tinggal mereka? Iya, cuman butuh waktu berapa bulan nih. Abis itu saya friendly dengan Bene lagi. Bene sudah bisa kasih skala saya. Passion. Memang kau ini kalau sudah passion sama sesuatu itu kau masuk sampai Harus. Nggak, tapi bisnis maksudnya juga. lain kali maksudnya lihat lawan, abang. Maksudnya kalau lawan kayak Bene dorang, yang suka kenal FIFA, serius tidak boleh. apa-apa lah. Lawan saya yang hidup tiap hari PES, suruh main FIFA ya saya dapat pandai lah. Ini kenapa dia bergerak sendiri? Terakhir, 5-0. kau harapan untuk kedepannya secara pencapaian keaktoran mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik dorang di sana. Anak-anak Timika dorang. Buat anak Timika. Oh, di era sekarang tuh saya rasa jarak itu sesuatu yang semu sebenarnya. Karena dengan digitalisasi di mana-mana gitu ya. Termasuk pun juga ketika kau mau belajar sesuatu, sekarang kau bisa ambil dari mana saja. Tinggal kau mau atau tidak. Gampang sekali kan sekarang kalau mau belajar itu. Dulu di era kita kan setengah mati ya minta ampun. Dulu saya ingat sekali pas saya SMA itu, yang saya ikut Idol tuh, kita pelajaran IT komputer. Momen ini akan saya ingat seumur hidup karena Pak Guru tuh dia tanya, di sini ada yang punya email, yang angkat tangan tuh cuma saya doang. Di sekolah SMA Negeri 1, itu posisi kelas 2 SMA. Cuma kau yang angkat tangan? Ada yang punya email.
yang lain tidak ada. Karena memang tidak umum dan baru dipelajari. Kalau sekarang kan tidak ada alasan. Iya. Tidak ada alasan. Sekarang kau mau akses, tinggal bagaimana sekarang kau pakai waktu itu untuk apa saja. Karena menurut saya tuh sosmed itu bikin orang yang hilang arah makin hilang arah. Kalau memang tidak memantapkan dirinya untuk pengen satu hal gitu. Karena kan kau scrolling aneh nih. Kau tonton lebih dari 8 detik, video yang sama kan muncul lagi 10 scrolling berikutnya. Jadi ya begitu terus. Mumpung akses belajarnya gampang, kau bisa belajar dari mana saja, dan jarak itu udah semu, kayaknya apapun yang kau inginkan sangat bisa dicapai, sangat bisa dilakukan. Nah sekarang tinggal kau mau atau tidak, mumpung apinya masih menyala. Betul kemauan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Contoh ya, sudah ada contoh. Hormat. Terima kasih banyak. Hormat. Sukses untuk Latasan. Latasan untuk juga ya. promo-promo. Tanggal berapa Latasan? 14 Agustus 2025. 2025. Bisa nanti kita nonton sama-sama Dan di bioskop. kalau Bang Deve juga mau, saya juga kan rencana 2029 itu nanti mau maju toh. Oh, Di sana kita bisa duet lah toh. Abang wakil, saya aman ya. Kau pilih siapa? Kemarin kau bilang saya yang wakil. Tapi di mana-mana dari saat pengalaman paling cocok memang putra daerah dengan anak Bugis. Itu pegang sekali. Kuat sih. Yang satu masak, yang satu dada. Dewa Mahendra. Thank you. Oke, baik. Jangan lupa saksikan terus konten-konten dari Kax Production. Akan ada konten terbaru juga ya. Sumpah nanti kita ya. sudah 1 tahun, Anda masih patah-patah ya. Iya, begini. kita paling busuk penutupan, sumpah. Belum pernah penutupan tuh bagus. Mulus tidak pernah. Ya, masyarakat jangan lupa like, comment, and subscribe Kax Production dan juga simak konten-konten kita. Mari kemari. Mari kita Mama Tari. Lanjut.